Baik, saya akan memperkenalkan menu-menu yang ada di modul pembayaran, ya, terutama untuk user kewenangan sebagai operator. Yang pertama ada RUH pembayaran, Bapak Ibu sekalian, di menu catat atau ubah SPP. Nah, menu ini digunakan untuk mencatat SPP, ya. Jadi menunya hanya satu di modul pembayaran, yaitu catat atau ubah SPP, yang fungsinya atau gunanya untuk mencatat SPP. Segala macam jenis SPP, pencatatannya ada di menu ini. Kemudian ada input FA detail atau 16 segmen, ini di skip saja ya, karena sudah tidak kita pergunakan kembali Bapak Ibu sekalian ya. Menu ini sudah tidak relevan di tahun 2021, ini terakhir digunakan di tahun 2020. Kemudian yang berikutnya ada menu Renkas harian Bapak Ibu sekalian. Ini untuk merekam Renkas harian ya, rencana kas ya, untuk pengeluaran SPM di atas 5 miliar. Bapak Ibu sekalian harus menggunakan atau merekam Renkas harian terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya ada menu mencatat perintah bayar. Menu ini kaitannya nanti dengan modul bendahara. Ya. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian bisa merekam kwitansi, Bapak Ibu sekalian harus merekam perintah bayar terlebih dahulu di modul pembayaran. Kemudian menu yang berikutnya terkait dengan Renkas PPDH. Baik, menu ini digunakan untuk merekam perkiraan pencairan dana harian. Jadi setiap hari Bapak Ibu sekalian harus merekam kira-kira hari ini ya, atau dalam 1 bulan setiap hari itu akan ada pembebanan terkait akun 51, 52 atau 53 beserta nilainya harus disebutkan ya. Kemudian yang berikutnya ada menu cetak Bapak Ibu sekalian ya. Di sini kita bisa mencetak SPP. Ya. Menu yang pertama adalah mencetak SPP. Kemudian apabila Bapak Ibu sekalian ingin mencetak SPM, ya, menunya ada di bawahnya yaitu menu mencetak SPM. Kemudian mencetak Karwas Pagu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencetak Karwas atau kartu pengawasan Pagu ya. Jadi di sini nanti akan terlihat realisasi dari masing-masing SPM, kemudian Pagunya berapa, realisasinya berapa, dan sisa Pagunya berapa. Kemudian yang berikutnya ada menu cetak arsip SPM. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ingin mencetak SPM yang sudah lampau atau sudah lalu ya, misalnya bulan lalu ya, itu Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan fitur cetak arsip SPM. Kemudian ada juga menu cetak arsip SPP. Ya. Ini sama fungsinya untuk mencetak arsip SPP yang sudah lewat, ya mungkin bulan lalu, 2 bulan lalu, atau awal tahun seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada menu laporan FA detail 16 segmen. Nah, jadi di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa mencetak laporan FA secara detail sampai dengan level 15 atau 16 segmen. Ya. Bisa dipilih juga, bisa program, bisa kegiatan output, sub-output, bahkan sampai dengan level transaksi. Jadi sampai detail sekali. Kemudian menu yang berikutnya ada menu Renkas mingguan. Ya. Menu ini sudah tidak kita gunakan kembali ya Bapak Ibu sekalian ya, karena memang tidak terlalu ada gunanya karena sudah diakomodir oleh menu Renkas harian ya. Dan di 8 modul yang ada di aplikasi Sakti, menu ini juga sudah tidak digunakan ya. Jadi nanti akan kami hilangkan. Kemudian yang berikutnya ada menu catat atau upload ya. Yang pertama terkait dengan upload dokumen pendukung. Baik, menu ini digunakan ya untuk mengupload dokumen pendukung terkait dengan SPM yang akan dikirim ke KPPN. Bapak Ibu sekalian bisa memilih ya, apa yang ingin diupload. Misalnya yang ingin diupload adalah surat keterangan tanggung jawab mutlak atau surat pernyataan UP. Kemudian SPM hasil scan yang telah ditandatangani oleh BPSPM. Dan ada beberapa dokumen lain yang sudah kami sediakan formnya. Menu yang berikutnya adalah menu mencatat atau upload nomor tagihan ADK. Menu ini sudah tidak kami gunakan lagi ya Bapak sekalian ya.
sudah tidak digunakan lagi. Nantinya menu ini akan kami hilangkan ya, karena untuk saat ini ya, nomor tagihan ADK ini sudah otomatis terisi ya. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membuat suatu ADK SPP, maka nomor tagihan ADK-nya akan otomatis terisi oleh sistem. Kemudian yang ketiga adalah mencatat atau upload terkait dengan data-data BLU ya, transaksi BLU ya. Jadi SPP BLU apabila sudah diproses di SPAN ya, sudah jadi SP2D BLU, Bapak Ibu sekalian bisa catat di menu ini. Kemudian yang berikutnya adalah menu mencatat atau upload SP2D. Di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa mencatat atau mengupload ya nomor SP2D yang sudah terbit. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian SP2D-nya sudah terbit, sudah muncul di aplikasi OpSpan ya, silahkan dilakukan pencatatan ya. Caranya silahkan dipilih saja, kemudian diklik catat SP2D otomatis. Dan berikutnya adalah ada menu mencatat atau upload SP3 ya, surat pengesahan pembukuan pendapatan. Nah, ini menu ini digunakan untuk mencatat SP2D yang berasal dari KPPN khusus yang terkait dengan dana dari luar negeri. Kemudian yang terakhir ada mencatat nomor persetujuan MPHL BJS atau persetujuan memo pencatatan hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga. Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan menu. Kemudian yang berikutnya ada menu monitoring. Nah, yang pertama ada menu monitoring perintah bayar. Nah, di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa memonitor ya perintah bayar yang sudah direkam di aplikasi Sakti. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa ingin memilih jenis perintah bayar apa yang sumbernya berasal dari TUP atau BKP, kemudian sumber dananya PNBP atau non PNBP. Kemudian yang berikutnya ada monitoring dokumen pendukung. Nah, di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa memonitor dokumen-dokumen pendukung terkait dengan SPM yang akan dikirimkan ke KPPN yang sudah diupload di menu yang sebelumnya ya. Jadi misalnya SPM terkait dengan THR, ini dokumen pendukungnya apa saja yang sudah diupload bisa terlihat di bawah. Kemudian yang ketiga itu ada menu monitoring SPP. Nah, di menu ini Bapak Ibu sekalian bisa mengecek SPP atau SPM yang sudah direkam sebelumnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa ngecek di sini mulai dari jenis tagihan, kemudian nomornya, ya, kemudian tanggal SPP, tanggal SPM, tanggal SPD dan lain, dan nilainya. Kemudian yang paling penting ada state atau status ya. Jadi di sini bisa ketahuan statusnya, misalnya baru rekam, nanti statusnya akan baru. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah mulai cetak SPP, statusnya akan berubah menjadi cetak SPP. Ya. Begitu juga nanti ketika sudah jadi SP2D dan sudah dicatat nomor SP2D-nya, statusnya akan berubah menjadi upload SP2D. Kemudian yang keempat itu ada menu monitoring ADK. Nah, menu ini digunakan ya apabila Bapak Ibu sekalian ingin mengecek ADK SPM yang sudah dibuat itu statusnya apa. Jadi nanti akan ada nama ADK-nya, kemudian tanggal upload-nya kapan, kemudian tipe-nya apa, kemudian statusnya berhasil atau tidak berhasil atau ditolak. Kemudian ada surat keterangan, ada keterangannya, sukses membuat ADK, gagal, dan lain sebagainya. Kemudian di menu ini Bapak Ibu sekalian juga bisa ngecek apabila misalnya ADK SPM Bapak Ibu sekalian itu ditolak oleh KPPN, akan muncul keterangan penolakannya di menu ini, ada di kolom yang ada di bawah ya. Kemudian yang berikutnya ada menu terkait dengan referensi, ya, terkait dengan referensi data pelanggan. Ini menu baru, ya, baru saja kami launching Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembayaran tagihan Telkom dan PLN. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian ingin membayar suatu tagihan Telkom atau PLN, Bapak Ibu sekalian bisa mulai merekap ya, referensinya terlebih dahulu, misalnya jenis layanannya apa, apakah Telkom atau PLN, kemudian nomor telepon atau nomor meternya bisa diinput, kemudian ID pelanggannya dan nama pelanggannya. Untuk nantinya
ketika Bapak Ibu sekalian membuat suatu tagihan pembayaran, suatu SPP pembayaran atas Telkom atau PLN, data tersebut akan otomatis tertarik, ya, data referensi akan otomatis tertarik.